apa kabar Anda semua? Kali ini seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Profesor Rocky Gerung. Hancur. Hancur. Ini lagi heboh kelihatannya soal undang-undang haluan di Pancasila RUU. PDIP merasa ditinggalkan sendirian gitu. Partai-partai yang lain buang badan gitu kalau bahasanya PDIP. Jadi ini apa yang terjadi sebenarnya Bung Rocky? Saya juga sedih dengar keluh kesah itu kan, masa buang badan terus. Iya. Kan ini politik ya biasa aja. Juga kan dulu awalnya kan PDIP mau menjebak ya sebut aja politik Islam. Dalam hal ini proponennya PKS bahwa kalau nggak ikut dengan pembahasan atau kasih sinyal menolak RUU haluan ideologi Pancasila itu artinya pro khilafah tuh. Ya sekarang berbalik kan, yang setuju dengan RUU itu pro PKI yang kena duluan. Gawat ini. PDIP. Jadi skornya 1-0 buat PKS gitu kan. Oke. Karena mungkin PKS lebih cerdas untuk membaca. Ya nggak mungkin dalam suasana menyebutkan Pancasila terus kalau PKS nolak pada waktu itu udah pasti PKS yang kena kan. Tapi juga PDIP tidak peka dengan perkembangan keadaan, terutama ketegangan karena limpahan tenaga kerja Cina, karena ketegangan di Cina Selatan tuh. Jadi dia masih berpikir bahwa dia seolah-olah ini politik itu vakum dengan variabel-variabel eksternal. Dia tetap ngotot supaya RUU itu dijalankan. Padahal momentumnya udah hilang. Nah, itu yang dibaca oleh partai-partai yang dianggap oleh PDIP sebagai buang badan. Saya kira mereka nggak buang badan, mereka justru bikin analisa yang betul-betul telak itu. Nggak mereka merasa ya kalau ikut sama-sama berarti jeblok sama-sama dong. Biarin aja yang kejeblos gorong-gorong tuh banteng doang tuh, yang lain sih maunya tetap di trotoar. Iya. Mungkin mereka ini terlalu pede ya, karena selama ini pembahasan di undang-undang DPR tuh mulus-mulus saja, bahkan sampai yang sekelas RUU pandemi pun bisa lolos, terus Minerba juga lolos. Jadi mereka pikir sekali ini pasti juga lolos juga gitu kan. Ya karena waktu itu dia nggak hitung bahwa soal ideologi itu tersimpan di dalam benak orang tentang trauma. Ya kalau soal COVID segala macam ya sogok-menyogok selesai. Tapi ini kan soal yang berbekas di dalam sejarah kita dan ditulis dengan tinta yang masih basah sampai sekarang. Tinta yang menulis soal PKI 65 itu belum kering tintanya, itu diupayakan oleh Lemhanas pada waktu itu dan tidak selesai. Hanya diselesaikan di headline, tetapi di dalam batang beritanya tetap dia muncul sebagai isu. Nah, PDIP justru harus jangan bilang PKS yang buang badan, Presiden Jokowi yang buang badan kan. Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil kesimpulan supaya kirim surat supaya dibatalkan dulu. Jadi sebetulnya itu yang terjadi sebagai pemimpin koalisi, ya Presiden Jokowi yang seharusnya mengamankan itu di DPR dengan kemampuan lobby. Tapi itu yang saya terangkan tadi, begitu trauma dibuka, Purnawirawan langsung merasa Pancasila itu bukan 1 Juni, bukan 18 Agustus, tapi peristiwa real bagi mereka, yaitu 1 Oktober. Berarti nggak sakti lagi dong Pancasila. Itu kira-kira pikirannya begitu tuh. Nah, inilah kalau main politik, berhitungnya itu nggak pegang kartu truf, tiba-tiba call tinggi, padahal nggak ada truf. Ya udah, digergaji di bawah kan. Dibolongin lah tuh keutuhan berpikir dari PDIP yang dari awal udah bersemangat. Kan ini konsekuensinya panjang, berarti BPIP luntang-lantung dong statusnya, nggak ada proteksi undang-undang, gimana terus kepres segala macam. Berarti nanti anggarannya bisa dibatalin lagi dong. Jadi yang resah juga bukan cuma PDIP, tapi BPIP, gajinya juga bisa dipersoalkan lagi karena nggak ada proteksi undang-undang, segala macam lah tuh. Saya sih senang-senang aja karena politik akhirnya tumbuh di dalam yang dulu kita duga bahwa ini pasti akan terjadi internal struggle di dalam kabinet. Karena soal-soal yang remeh-temeh beginian nggak dihitung secara awas. Gitulah. Oke, jadi internal struggle itu kan kita bisa lihat misalnya pada yang mulai keras sekali kan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan yang notabene ketua nonaktifnya adalah Wapres Maruf Amin. Kemudian di Purnawirawan
TNI yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno dan notabene adalah anggota PDIP juga. Ini kan jadi sangat mengejutkan ini reaksi semacam ini tentu ya. Jadi kita melihat bahwa politik Indonesia itu ada variabel yang biasa disebut tidak dimunculkan, tapi mesti diandaikan dia ada terus-menerus. Jadi situasinya sebetulnya statusnya variabel, tapi di dalam hal kalkulasi dia ada konstanta. Jadi soal 65, soal macam-macam isu, itu kan mestinya udah dianggap sebagai sesuatu yang udahlah jangan diganggu-ganggu ya begituan tuh. Tapi ini kan pertandingan dungu di antara kekuatan yang ingin mencari isu baru untuk dijaminkan sebagai legacy. Nah, kan kita bisa analisa apa kepentingan PDIP mengajukan sesuatu yang kemudian akan membelah masyarakat. Ya satu-satunya kepentingannya adalah mengembalikan legacy Soekarno kan. Ya. Karena nanti 2024 orang nggak ingat lagi tuh PDIP apa, COVID isunya kemana-mana tuh. Terus PDIP terlibat juga di dalam penyusunan undang-undang COVID segala macam. Ada di dalam semua kebijakan. Tentu dia mau naikkan satu isu yang bisa mengingatkan ulang orang bahwa dia adalah partai pendiri bangsa tuh, dengan cara yang yang agak tidak bermutu sebetulnya, karena langsung pergi pada dalil terakhir, yaitu Pancasila itu adalah Ekasila. Ya orang agak ingat, berarti Anda Soekarno doang dong. Pancasila itu lebih tinggi dari Soekarno. Dirumuskan di dalam konstitusi artinya dia udah melampaui Soekarnoisme. Jadi mau mengembalikan pada atavisme, kalau istilah antropologi atavisme, keaslian itu nggak ada gunanya. Padahal PDIP kan cuma itu wacananya, dia nggak bisa berpikir tentang perkembangan politik dunia, dia nggak bisa masuk di dalam isu lingkungan, dia nggak bisa masuk di dalam teori-teori keadilan sosial yang mutakhir. Lalu dia cari semacam teori primitif, yaitu Pancasila itu. Jadi semuanya mau diterangkan dengan Pancasila. Nanti lama-lama orang akan tanya tuh, nanti coba kita baca misalnya tuh, di draft itu bahkan import harus berdasarkan Pancasila. Jadi barang import yang berdasarkan Pancasila itu apa aja tuh. Nanti kalau ada orang ahli kimia import air raksa, nanti ditanya, ini air raksa ini berbasis Pancasila apa enggak tuh? Boleh dipakai buat membutakan orang atau... Jadi soal-soal begituan tuh. Kan itu orang anggap ini kok jadi omnibus law baru, undang-undang HIP ini. Kalau kita membaca petanya, kira-kira sekarang petanya seperti apa? Kalau dulu, kalau bukan dulu lah, beberapa pekan lalu kan kita taunya itu terbagi dua. Ada kelompok yang dulu pro cebong dan kampret gitu ya. Sekarang ini kan kelihatannya semua itu sudah berubah total ya. Justru ada semacam realignment dari kekuatan-kekuatan politik. Kalau kita misalnya lihat Muhammadiyah, NU, MUI, bahkan Purnawirawan dalam satu blok yang menolak RUU HIP, dan partai-partai lain juga ikut ke sana, sementara kemudian PDI dalam hal ini sendirian. Ya, realignment-nya justru menguntungkan Presiden Jokowi itu, karena Presiden Jokowi merasa dia di backup akhirnya oleh Purnawirawan, oleh MUI juga udah kasih poin, Pak Jokowi akhirnya jadi negarawan yang bijaksana. Nah itu artinya kecemburuan PDIP akan meningkat. Dan Jokowi sebagai seorang player, tentu dia akan lihat kalau PDIP-nya memburuk, dia nggak akan tolong. Karena dia ingin cari penyelamat baru, dan orang nggak mungkin Jokowi die hard untuk membela PDIP, yang dia tahu lagi jadi public enemy. Sebagai seorang oportunis dalam politik kan, presiden sebagai aktor politik akan berpikir begitu. Ya. Itu artinya komposisi di dalam pendukung itu juga akan berubah. Ya Golkar juga pasti merasa oke, mending pro presiden tuh. Nah beberapa tokoh Islam yang juga profilnya politis, lebih politis ketimbang ideologis, merasa ada peluang. Jadi apa ujungnya? Sangat mungkin semua bertaruh lagi. Nah, Jokowi nanti pasti akan ditekan oleh PDIP, dan itu akan menghasilkan gejolak dalam kabinet, dan Jokowi mungkin kalau dia berpikir lebih strategis, dia akan ambil momentum ini untuk sekaligus bikin reshuffle kabinet lagi. Maka yang lain tadi udah mulai berpikir lagi, wah gue diundang masuk lagi nih. Jadi inilah berlapis-lapis simpanan kartu yang pada akhirnya
kita sebagai pengamat saya nggak percaya betul bahwa ini adalah soal yang betul-betul pertengkaran argumentatif yang absolut. Di belakang pertengkaran argumentatif ini ada proposal-proposal politik yang pasti sudah diselundupkan ke meja kabinet, ke meja presiden oleh pembisik-pembisik. Bisa jadi karena kita dengar juga kemudian Presiden Jokowi bertemu dengan para purnawirawan yang dipimpin oleh Pak Tri, nanti muncul tuduhan baru bahwa oleh PDIP Presiden Jokowi buang badan juga dong, gitu, seperti partai politik. Harusnya kalau PDIP konsisten, mesti kasih semacam sinyal menegur presidennya kan. Kan dia tetap statusnya sebagai petugas partai kan belum dicabut oleh Ibu Mega. Gimana nih petugas kok nggak menjalankan tugas itu? Sebetulnya etikanya juga begitu, karena memang orang bisa ini usulan DPR, iya, tapi begitu jadi RUU, Presiden diminta untuk tanda tangan, berarti draft sebelumnya sebenarnya Presiden sudah setujui kan, tinggal formalitas saja tanda tangan. Kalau nggak ada public outcry, nggak ada tekanan publik, kan Presiden akan tanda tangan juga. Jadi tidak karena pengertian Presiden yang utuh bahwa Pancasila ini penting, lalu dia tidak tanda tangan, tapi karena memang oportunisme politik. Kalau Presiden tahu itu penting, dia akan ambil risiko karena dianggap ini soal ideologi. Saya akan pertaruhkan. Bagaimanapun dikritik, ini adalah ideologi. Jadi Presiden sendiri tidak yakin bahwa Pancasila itu ideologi. Kan mesti itu ukurannya kan. Kan terus-menerus Presiden katakan, ini Pancasila adalah ideologi final. Ya kalau udah final, Presiden secara final juga memperjuangkan itu. Apalagi dia memimpin koalisi pemerintahan. Jadi saya bisa simpulkan PDI pasti kecewa pada PKS dan lebih kecewa lagi pada Jokowi itu. Itu kecewaan yang menggembirakan sebetulnya. Loh, kenapa pada PKS bukan kepada partai-partai koalisi pemerintah yang semula mendukung juga pembahasan undang-undang ini? Iya, kan buat PDIP itu ya yang partai pemerintah itu juga dari awal PDIP cuma mau meyakinkan PKS ikut supaya legitimasi dari perjuangan ini terbaca publik. Bahwa ternyata PKS ikut di dalam pembahasan. Dia partai-partai lain kan itu konco-konco biasa kan. Kan kalau saya ingin sesuatu itu sukses, saya mesti yakinkan pada lawan politik saya. PDIP secara ideologis lawan politiknya adalah PKS. Nah, PKS baca lebih jauh mungkin. Jadi saya kira PKS lebih cerdas lah. Dia bisa simpulkan toh nanti di ujung akan ada public outcry, akan ada keresahan. Oleh karena itu, PKS dari awal mencicil isu itu. Nggak terlihat PKS antusias di publik kan. Jadi PKS betul-betul partai yang sangat politis berpikirnya tuh. Ya tajam lah, penciuman politiknya tajam. Jadi kalau dengan situasi semacam ini, jadi prediksi Anda apa? Ini akan tetap dipospon seperti yang kemudian PDI menyatakan, oke, kita akan masukkan TAP MPR 2000 TAP MPR nomor 25 tahun 66. Kemudian kita juga sepakat menghilangkan soal Ekasila dan Trisila itu yang menjadi gotong royong. Tapi kita masukkan dong seperti usulan semula bahwa khilafah dan komunisme dan sebagainya itu adalah musuh ideologi Pancasila kan gitu. Kira-kira seperti apa formalnya? Iya. Ini kan politik bukan buang badan, tapi politik nyelamatin muka akhirnya kan. Padahal dalam soal ideologi nggak boleh ada penyelamatan muka. Jadi PDIP ya udah nggak bisa. Itu pasti apapun yang diusulkan PDIP, mau dia mau bikin ya oke, kita nggak pakai istilah Trisila atau Ekasila, silahkan publik yang tentukan apa isinya tuh. Itu tetap terbaca sebagai muka yang udah merah gitu. Jadi jangan kita anggap ini sebagai hal yang masih bisa ditukar tambah. Jadi kalau PDIP masih berupaya untuk nutupin bopengnya itu sama seperti orang memotong hidungnya sendiri untuk menambal bagian mukanya yang bopeng. Itu sama juga dia bikin bopeng yang baru lagi kan. Jadi udahlah PDIP ya secara fair aja bilang bahwa kesalahan kami dari awal tidak mengantisipasi jejak sejarah Republik. Kesalahan kami dari awal tidak mengikut sertakan pakar yang mengerti tentang konstruksi hukum, legal reasoning, apa sebetulnya sejarah ideologi dunia. Ini kan konsultan-konsultan yang nggak ada isinya tuh yang dipakai oleh PDIP kan. Itu yang menyebabkan publik merasa bahwa ya dari awal barangnya barang rongsokan, ngapain kita diminta untuk
menyetujui itu. Nah sekarang barang rongsokan itu mau dijual ulang dengan dikemas baru. Oke, kami nggak ini, kami dimasukin barang rongsokan lagi. Jadi dari awal ide ini adalah ide konyol. Nah kekonyolan itu memperlihatkan kualitas sebuah partai politik kan. Oke. Itulah. Yang kalau Anda diminta semacam memberikan ucapan atau saran pada PDIP, apa yang akan Anda sampaikan? Cuman satu kemungkinan, kalau PDIP konsisten, dia ambil risiko untuk berseberangan dengan presiden. Karena bola ada di presiden sekarang, presiden dapat poin. Dia mesti kasih teguran pada presiden dengan resiko besar. Tapi kalau partai itu partai yang bermutu, orang akan balik untuk kasih apresiasi. PDIP ternyata punya urgensi karena soal ini ideologi, maka dia ambil risiko untuk berbeda pendapat dengan presiden. Nah di situ PDIP bisa kembali punya aura tuh. Ini biasa aja di dalam keadaan di mana partai itu mengerti alam pikirannya, dia akan ambil risiko itu. Tapi kalau itu dia nggak lakukan, itu artinya orang akan anggapnya memang PDIP adalah partai yang konyol. Karena dari awal dia mengumpankan diri pada pembicaraan yang peka, dan akhirnya dia nggak punya peralatan untuk mengembalikan persoalan bila isu itu dibully oleh masyarakat. Yang terjadi sekarang adalah itu. Ya. Jadi saya dorong sebetulnya PDIP untuk fight aja kan. Bukan saya setuju dengan undang-undang itu, tapi prinsip memperjuangkan sesuatu. Lain kalau prinsip itu undang-undang teknis, ya PDIP boleh mundur. Loh ini ideologi PDIP itu Pancasila. Kalau dia mundur artinya orang anggap, kalau begitu apa yang khas pada PDIP? Kalau Soekarnoisme nggak bisa dia perjuangkan, lalu apa yang mau dia perjuangkan? Jadi PDIP mesti dorong terus bahwa kami tetap akan lakukan segala upaya, karena Soekarnoisme itu berbekas di dalam batin dan dada semua banteng. Kan itu yang mesti dikeluarin kan. Buat menguji apakah ada yang disebut patriotisme di dalam partai itu tuh. Gitu. Ini sekali lagi ya, lepas dari soal saya setuju apa enggak sih, tapi saya mau berpikir dari dalam partai. Kalau saya ketua partai PDIP, saya akan tegaskan itu. Kami Soekarnois memang, jadi kami akan perjuangkan itu. Orang akan bilang lebih bagus mana jadi Soekarnois apa jadi Indonesianis. PDIP akan harusnya ketat mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nama Soekarno. Yang terjadi sekarang nggak ada satu kader PDIP yang berani tampil di publik untuk ucapin itu. Jadi moralnya udah jatuh sebetulnya. Masa banteng jatuh moral? Tanduknya keriting dong, nggak tajam lagi tuh. Gitu kira-kira. Oke. Tapi sebelum saya tiba-tiba tadi sempat membaca tapi belum saya klarifikasi. PDIP membuat press release tentang pemindahan ibu kota Palestina ini. Tiba-tiba juga menurut saya ini juga saya menduga ini pengalian isu gitu ya, Bung Rocky, kalau memang betul terjadi. Apa beritanya? Jadi disebutnya gini, PDI Perjuangan usul pemindahan ibu kota Palestina bentuk ketidakadilan baru. Nah, Pancasila bangun persaudaraan dunia. Nah, ini kelihatannya sebuah yang ditandatangani oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto. Tapi ini menyebarnya di baru ya? Ya, menyebar di ini baru ya? Ya, menyebar di media sosial. Tapi saya belum melihat pemberitaannya yang resmi di media-media massa ini. Gitu. Jadi saya sih menangkap apa nih tiba-tiba kok PDI ngomongin soal ibu kota Palestina gitu? Ya itu kayak orang karena semua restoran tutup lalu diam-diam dia masuk dari belakang ngetok-ngetok tolong dibungkusin nasi uduk gitu. Jadi tetap orang anggap bahwa ya udah apapun yang mau diucapin PDIP intinya adalah PDIP tidak bisa mempertahankan ideologi yang sebetulnya mau disebut Soekarnoisme atau Pancasila versi PDIP, padahal itu permainan utamanya tuh. Ya kalau dibilang PDIP pro anti pemindahan, ya orang bilang poinnya apa itu? Orang akan bahkan bilang, loh jangan-jangan judulnya salah. Jangan-jangan yang dimaksud PDIP pro pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, bisa dibully begitu kan? Ya. Oh, ternyata sudah ada beritanya nih Bung Rocky. Memang apa? Berita terbaru nih. Jadi PDIP tolak karena pemindahan ibu kota Palestina. Saya kira ini kan peristiwa yang sudah cukup lama ya. Kenapa tiba-tiba ujungnya muncul gitu? Saya kira juga itu tetap salah ngedit itu sih beritanya tuh. Yang benar PDIP tidak menolak
pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Maksudnya begitu beritanya. Tapi oke lah, ini permainan isu mutakhir. Jadi kita mungkin ingin membaca kemampuan PDIP untuk mencari cara keluar dari tadi nih jebakan permainan politik ideologi dengan memperluas wilayah pembicaraan. Tapi sebetulnya dia tidak memperluas, dia justru mempersempit isunya tuh. Yaitu ini soal jadi orang akan bilang berarti PDIP pro pikiran Muslim. Loh, ini bukan soal pikiran Muslim. Ini adalah soal pemindahan ibu kota itu kan nggak ada urusan dengan khilafah apa bukan khilafah, nggak ada urusan ideologi di situ. Itu sebetulnya tukar tambah politik luar negeri Trump di Timur Tengah yang bisa dia ubah juga tuh, kalau eskalasi politik dengan Cina berubah, dia juga bisa ubah kebijakan yang dia putuskan waktu itu. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda kali ini banteng kejeblos ya? Banteng kejeblos. Maksudnya kalau PDIP ngomong begitu, nanti kita dengar lagi sore, PDIP setuju dengan proposal Donald Trump untuk menghajar Cina karena soal Uighur, karena undang-undang Uighur yang barusan diresmikan 2 hari lalu itu kan begitu. Kalau mau balancing kan, coba aja lihat. Kalau itu jauh lebih aktual ya, itu jadi ya. Ya itu. Kalau tiba-tiba ngomongin ibu kota Palestina ini kayak nggak ada angin, nggak ada. Kenapa ngomongin ibu kota Palestina? Oke, mari kita ikuti perkembangan berikutnya ini. Kelihatannya akan semakin menarik ya, bapak-bapak berikutnya, Bung Rocky. Iya, karena walaupun Presiden udah bilang itu tarik, PDIP udah tidak ngotot lagi. Tapi kan after taste-nya kan terasa pahit kan. Pahit buat PDIP, pahit buat publik yang tidak menyaksikan perdebatan. Tiba-tiba Presiden udah katakan tarik. Sekarang bolanya Presiden pegang, Presiden rekrut lagi purnawirawan untuk supaya dia dapat legitimasi. Kan yang diuntungkan sebetulnya adalah Jokowi hari-hari ini. Iya. Saya kira kita mungkin nggak perlu kaget kalau dalam beberapa hari ke depan Presiden akan bertemu MUI, bertemu Muhammadiyah, bertemu NU, bertemu PGI, nggak kaget itu ya? Akan ke situ ya? Kayaknya jadwalnya udah disusun sama Menseknek tuh, besok si ini, besok si itu. Tentu dengan janji-janji kecil kan, pasti ada janji-janji kecil tuh kan. Ya kayaknya banteng makin terperosok lah tuh.